membina sebuah keluarga itu tidak hanya dengan kata hanya cinta saja. Kadang karena kita sudah sosialisasi, ya banyak yang membantah ataupun menolak gitu ya Pak. Sora Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Selamat datang di Sora Kertawangi. Dari Kertawangi membangun negeri. Hari ini kita kedatangan lagi tamu yang spesial. Kemarin spesial, terus spesial. Nah sekarang mah lebih spesial. Kenapa? Ini ibu PKK-nya Desa Kertawangi. Nah, jadi narasumber kita hari ini spesial. Saya perkenalkan Ibu Rani Ariska. Nah, Bu. Ya. Hai, Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Akang ya Akang. Bebas. Mau Bebas. Akang, mau Mas, boleh, mau AA juga boleh. Akang aja. Nah, karena tamu kali ini luar biasa nih, spesial, luar biasa. Menyempatkan waktu dari kesibukannya, saya ucapkan terima kasih. Nah, ngomong-ngomong tentang desa, nah Ibu kan terlibat di desa itu sebagai ketua TPPKK. Nah, PKK kan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan keluarga. Oh, kesejahteraan keluarga, tapi di masyarakat kan? Masyarakat. Oh, di masyarakat. Lebih detailnya keluarga. Ya, keluarga ya, kesejahteraan keluarga. Ya, siap. Peran perempuan dalam pengembangan kesejahteraan keluarga. Nah, itu seperti apa peran? Dari katanya juga kan peran perempuan dalam pengembangan kesejahteraan keluarga. Berarti kita itu lebih menyentuh langsung ke dalam sebuah keluarga. Karena menjadi perempuan itu berat ya Pak. Kenapa dibilang berat? Karena tenaganya, Sebentar. mentalnya. Jadi Pak, kalau kita pengen menjadi keluarga sejahtera itu harus diukur dari mananya dulu Pak? Dari ibunya dulu dong. Betul. Nah disitulah kita yang harus mengedukasikan kepada masyarakat di sana agar ternyata keluarga itu ada ilmunya. Tidak hanya kita menginginkan hanya kita menikah saja gitu Pak. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak muda sekarang. Ternyata membina sebuah keluarga itu tidak hanya dengan kata hanya cinta saja, tapi kita dibalik itu banyak sekali pembelajarannya. Berarti peran Ibu sangat penting ya? Penting sekali. Karena mengedukasi ya, kalau Ibu PKK-nya tidak peduli dengan kesejahteraan keluarga, Ya. bagaimana yang lain? Betul. Nah, terus kata Ibu tadi berat, pasti karena ya selain Ibu mengurusi keluarga, juga mengurusi masyarakat. Itu bagaimana Ibu cara membagi waktunya? Izin ke Pak Kades Pak. Oh, Jadi izin. Sebenarnya Pak tidak ada yang berat. Pak Kades mana? Pak Kades mana? Pak Kades Yanto Bin Surya Pak, Desa Kertawangi Kadesnya aja. Yanto Bin Surya lagi. Iya, Yanto Bin Ya, Surya Pak. saya jadi tambah penasaran, harus kita undang nanti Pak Kades Yanto Bin Surya. Terus gimana itu? Apanya? Mengatur waktunya kan pasti kan gini. Kan masyarakat Desa Kertawangi itu kurang lebih 13.832 orang. 33 orang. Ya. Nah, itu kan ibu-ibunya kan anggap setengahnya. Nah, Ya. itu bagaimana orang sebanyak itu cara mengedukasinya? Cara mengedukasinya salah satunya kita itu adalah mensosialisasikan Pak. Jadi kita mensosialisasikannya apakah itu kita di desa, acara desa, atau saya sendiri turun ke lapangan, ataupun pada saat acara-acara yang ada misalnya Pak. Jadi kita nyelip-nyelip tuh Pak di acara itu supaya mengedukasi. Misalnya Juga sekarang kan ada anggota juga ya? ada. Nah, terus misalnya ini kan aku dulu ya Pak ya. Boleh. Apakah langsung terjun ke lapangan atau sosialisasi yang kita laksanakan gitu. Nah, di balik itu juga karena kita punya yang namanya pengurus PKK. Nah, kita juga bisa Pak berbagi, mereka turun ke lapangan seperti Ibu RT, Ibu RW, Ibu Kadus. Nah, itu adalah salah satu Pak. Oh, kepanjangan tangan kita. Nah, itu Pak. Nah, berarti kan pasti ada beban nih, ada tantangan. Tantangan terberatnya apa nih? Tantangannya adalah terkadang pada saat kita turun ke lapangan, keluarga yang kita edukasi atau kita beritahu itu mereka tidak tidak menerima, tidak legowo. Iya. Kayak seperti misalnya kita merasa digurui, bukan merasa digurui, terkadang mereka ya mungkin tidak mau saja dimentahkan. Misalnya kita kan kesejahteraan itu tidak hanya dari segi ekonomi ya Pak, tapi dari anak misalnya.
kita tahu sebuah keluarga dia itu banyak sekali anaknya. Anaknya tuh misalnya tuh 5, 6 dan itu usianya itu berdekatan. Nah, itu adalah PR kita Pak untuk mengedukasikan KB. Kenapa harus ber-KB? Yaitu adalah salah satunya untuk si ibunya juga agar dia tidak terlalu ya banyak kan pusing juga Pak kalau banyak misalnya. Nah, kadang-kadang keluarga tertentu itu tidak mau menerima, tidak legowo. Tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah peran saya sudah mengedukasi. Iya. Betul. Nah, akhirnya saya juga ingin bertanya nih Bu. Nah, peran TPPKK apa yang paling efektif ya untuk kesejahteraan keluarga? Kalau dibilang efektif mungkin kita ragu ya Pak ya. Karena terkadang karena kita sudah sosialisasi ya banyak yang membantah ataupun menolak gitu ya Pak ya. Tapi sejauh ini kita melakukan inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Selain penyuluhan, kita pun misalnya bisa langsung terjun ke lapangan, mengedukasi dan sebagainya sih Pak seperti itu. Dan itu balik lagi ke mereka, apakah mereka mau melakukannya atau tidak, apakah mereka mau berubah atau tidak. Nah, seperti misalnya kayak kasus kayak stunting Pak sekarang nih. Oh, stunting. Ya, yang stunting kan. Ya. Nah, kita udah mengedukasinya seperti kita kunjungan ke Ibu Resti. Resti itu resiko tinggi. Jadi misalnya si ibu itu hamil usianya itu lebih dari umurnya 35. Nah, itu udah Resti. Nah, kita mengedukasi bukan kita menyalahkan kehamilannya, tapi selama si ibu hamil itu apa saja yang dipantang ataupun pada saat dia sedang hamilnya tuh ngelakuin apa saja tahapan-tahapannya seperti itu Pak. Luar biasa nih, bentar nih potong dulu. Tadi Ibu pikirannya begitu luas ya. Tadi Ibu sampaikan, ini bukan menyalahkan kehamilan. Ya betul. Tapi edukasi saja bahwa ini bagaimana agar kita tuh lebih sehat, lebih tertata, lebih teratur ya. Luar biasa. Berarti benar ya, berat ya. Wah, ini masalah keluarga, masalah masyarakat gitu ya. Nah, terus Ibu juga kan punya anak kecil ya, informasi ya. Ya ngurus anak kecil gitu ya. Intinya mau anaknya banyak, anaknya sedikit, bagaimana agar semuanya itu berkualitas. Betul. Jangan sampai mereka terabaikan. Betul. Kan gitu. Luar biasa. Tadi kan ngobrol-ngobrol nih stunting nih Bu ya. Nah kan ada nggak strategi dari Ibu untuk menghadapi fenomena atau ya stunting ini? Kalau strategi sekarang itu banyak sekali ya Pak dari dinas manapun mengenai stunting ini gitu ya. Karena semua ya. Iya, karena dengan stunting ini semua tergerak gitu, termasuk saya sebagai PKK. Jadi kita itu bisa mencegah ataupun membantu. Jadi kalau kita mencegah berarti kita harus mengedukasi juga dong. Dari awal, daripada saat dia mau pranikah, sebelum nikah sampai dia nikah nanti hamil dan melahirkan, itu ada tata caranya. Jadi kita edukasi mereka. Berarti jangan hanya karena senang, karena cinta kawin gitu ya. Apalagi di bawah umur. Nah itu kan bisa terindikasi stunting nanti kan? Bisa. Karena mereka itu kan dari segi usia masih labil, kedua mentalnya juga, ketiga kan kesiapan reproduksinya belum siap. Apalagi kalau dihadapi dengan pasangan aturan yang pemerintah. Jadi menikah itu harus 19 tahun. Ya. Jadi sebelum 19 tahun 1925. Ingat ya, 1925. Ya diusahakan. Kalau udah jodoh sih ya terserah ya Bu ya. Iya. Yang penting kita sudah sosialisasi 1925. 19 perempuan, 25 bagi laki prianya ya. Baik Bu. Apalagi ya? Saya ini grogi nih Ibu yang hadir nih. Nah, akhirnya alhamdulillah ya Bu, tadi sudah diterangkan betapa pentingnya peran Ibu, betapa beratnya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin. Dengan semakin berat tugas yang Ibu lakukan, saya punya keyakinan semakin banyak pahala yang Ibu dapatkan. Amin. Nah, akhirnya closing statement Bu. Boleh Bu ya. Sebenarnya nih, ini masih senang nih saya deket sama Ibu. Oh gitu? Ya pengennya lama di sini. Jangan ya Pak ya. Kita ada yang mahal. Udah ada yang punya ya. katanya. Pantun ya Pak ya. Closing statement. Ini biasanya yang sering dipantunkan oleh Pak Kades saya Pak. Pak Kades Kertawangi, Pak Payanto Bin Surya. Iya. Nih saya nyontek dari beliau nih ya. Ular kobra naik pohon kelapa. Cakep. Ularnya galak dan juga berbisa. Cakep. Ayo bersama membangun desa agar rakyat bahagia dan sejahtera. Nah baik. Nah closing dari
saya juga harus ada closing. Oh, ada, siap. Karena ibu tadi pantun, nah ikut pantun. Ular kobra naik ke pohon kelapa. Cakep. Ularnya galak dan berbisa. Cakep. Ibu TPPKK yang tercinta, Asik. nanti kita ketemu di surga. Amin. Ya. Baik, akhirnya salam lestari, Sora Kertawangi. Dari Kertawangi membangun negeri. Mangga. Ora Kertawangi.